Shalom Jemaat Betani Tambak Rejo yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali saya berjumpa dengan saudara semua dalam renungan ibadah Natal tahun 2020. 9 bulan lamanya gereja kita belum mengadakan ibadah tatap muka seperti biasanya karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pandemi COVID-19 ini berdampak luar biasa untuk semua kegiatan usaha, baik sektor ekonomi, sektor keuangan, sektor kesehatan, bahkan juga dalam hal kerohanian kita masing-masing. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saat ini kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak nyaman atau yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya memberikan contoh, ada seorang karyawan yang di PHK karena perusahaannya tutup. Ada juga seorang karyawan yang di PHK karena masa kontraknya belum berakhir. Bahkan juga ada pasangan dalam rumah tangga yang minta bercerai karena masalah ekonomi, dan berbagai lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berapa banyak juga orang percaya yang meninggalkan Tuhan karena ia kecewa dengan pasangannya atau dengan hamba Tuhan karena ia menaruh harap untuk dapat perhatian lebih, namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang punya segalanya, termasuk pandemi COVID-19 ini, ada dalam rancangan dan rencananya yang luar biasa, agar setiap kita dapat dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema Natal kita tahun 2020 ini adalah kasih yang mempersatukan. Dasar ayat firman-Nya terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Saya bacakan sebagai berikut. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri tahun 2020 dan akan masuk di tahun 2021, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada setiap kita, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita harus tetap menggunakan kasih yang Tuhan berikan sebagai pengikat yang mempersatukan. Amin. Sikap apa yang harus kita miliki agar kasih yang mempersatukan itu nyata dalam setiap tindakan kita? Ada 3 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, dalam Kolose 3:14 firman Tuhan katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Poin yang pertama yang Tuhan mau, supaya kita meletakkan kasih Kristus sebagai dasar dalam hidup kita. Dalam bahasa Yunani untuk kata kasih ini yang seperti dipakai dalam Kolose 3 ayat 14 ini menggunakan kata agape. 4 kata bahasa Yunani yang menggambarkan tentang kasih, yaitu agape, philia, storge, dan eros. Dan kasih agape ini memiliki tingkat yang paling tinggi dari semua jenis kasih yang lain. Atau dengan kata lain, agape ini memiliki tingkat yang paling tinggi dari semua jenis kasih yang ada. Karena kasih agape ini adalah kasih Allah sendiri, kasih Kristus Yesus Tuhan sendiri buat kita. Karena kasih Kristus itu kasih yang tulus, kasih Tuhan itu adalah kasih yang murni, kasih Tuhan itu adalah kasih yang suci, dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak egois.
dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dan apa yang saya katakan bahwa kasih Tuhan itu tidak egois dan tidak mencari keuntungan sendiri, kita tahu melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana ada karena kasih Tuhan. Kita ada sebagaimana ada karena karunia Tuhan yang luar biasa. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan tanpa kasihnya, kita tidak ada seperti yang ada saat ini. Kita ada karena kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam Mazmur 117 ayat 2 tertulis demikian. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dikatakan sangat jelas sebab kasih Tuhan hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa atas kita dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya buat kita. Kasih Tuhan itu mengalir terus-menerus. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Sedangkan kasih manusia bersifat sementara. Kasih manusia mudah sekali berubah. Kasih manusia sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun juga. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Sekali lagi saya katakan, kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Karena Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan. Sekali lagi, karena Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan bagi Tuhan. Bapak Ibu sudah yang dikasih dan diberkati Tuhan, 2 poin yang sudah kita dengarkan, yaitu yang pertama, kita harus meletakkan kasih Kristus sebagai dasar dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, di dalam Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan 14 saya bacakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Poin yang ketiga, kita harus tetap setia dalam proses yang ada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, mudah saja Pak Samuel mengatakan yang demikian, tapi yang lakoni yang berat. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, Tuhan punya rancangan rencana yang indah buat setiap kita. Tentunya kalau Tuhan punya rancangan rencana yang indah buat kita harus tetap bisa menerima prosesnya Tuhan. Kalau misalkan saya memberikan contoh, saya memberikan contoh makanan yang paling mudah. Kalau misalkan tepung itu bisa mengeluh, bagaimana dia pada waktu sebelum menjadi sepotong kue yang lezat, sepotong kue yang enak. Mungkin tepung itu kalau bisa mengeluh, dia bisa mengatakan pada waktu dia masuk ke dalam mixer, bagaimana tepung itu harus melewati proses demi proses. Pada saat tepung itu akan dibuat, maka tepung itu harus dilakukan di filter terlebih dahulu atau disaring terlebih dahulu supaya yang ada di dalam rencana yang dipakai untuk adonan itu benar-benar tepung yang halus. Kemudian sesudah itu dalam wadah itu harus dicampurkan telur, harus dicampurkan gula, atau mungkin harus dicampurkan dengan dengan bumbu-bumbu yang lain. Dan baru pada waktu itu dan setelah itu harus dimixer sedemikian rupa. Kadangkala kalau dimixer itu prosesnya bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Kalau tepung itu bisa mengeluh dan bisa merasakan bagaimana sakitnya pada waktu dia harus mengalami proses dalam mixer itu, maka tepung itu
tidak mau ada di dalam mixer itu. Dia akan lari keluar. Demikian juga dalam setiap pribadi, umat percaya, umat orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, Tuhan mau untuk kita tetap setia dalam proses yang ada. Tuhan mau untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, situasi apapun yang kita alami saat ini, dengan proses yang ada, Tuhan akan menjadikan kita lebih dari segala-galanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, kalau kita mau diberkati Tuhan secara luar biasa, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, kita harus tetap setia. Jangan pada waktu kita menghadapi sedikit masalah, kita meninggalkan Tuhan. Kita sudah jauh dari Tuhan, kita berpaling dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau pada waktu kita ada masalah atau tidak ada masalah, kita setia pada Tuhan. Pada waktu masalah itu datang, kita lebih setia pada Tuhan. Pada waktu masalah itu belum ada, kita tetap setia kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita harus setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, melalui renungan Natal yang singkat ini, biarlah kita selalu dapat melakukan apa yang Tuhan maui dalam setiap kita mendengar firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar. Dan saya percaya apa yang kita lakukan, Tuhan akan berikan kapasitas kemampuan yang luar biasa untuk kita dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya kalau kita lulus dalam setiap apa yang ada pada kita saat ini, Tuhan jadikan kita pemenang lebih dari pemenang. Pada kesempatan ini juga perkenankan saya bersama istri menyampaikan atau mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.